Kita beralih ke informasi lain, Ustaz, ada belasan remaja yang diamankan tim Resmo Polsek Panakukang Makassar karena terlibat praktik prostitusi online. Saat ditangkap, mereka juga kedapatan membawa senjata tajam dan obat-obatan terlarang. 15 orang remaja yang terdiri dari 12 pria dan 4 wanita ditangkap polisi di sebuah kamar hotel kawasan Jalan Pandam Raya, Panakukang. Para tersangka yang masih di bawah umur ini tertangkap tangan tengah melakukan transaksi prostitusi online menggunakan salah satu aplikasi daring percakapan. Saat digeledah, beberapa remaja juga kedapatan membawa sajam atau senjata tajam dan juga obat-obatan terlarang. Dari hasil pemeriksaan petugas, para tersangka mengaku telah menjalani praktik prostitusi online itu sejak 4 bulan lalu. Polsek Panakukang akan melibatkan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak pemerintah Kota Makassar untuk menangani kasus ini. Berdasarkan pertemanan WA, jadi setidaknya yang melakukan transaksi melakukan will untuk dirinya sendiri. Adapun yang kemarin sempat saya interogasi, dia menjajahkan diri karena sudah berteman. Sementara di Jawa Timur, pemirsa, terkuaknya kasus pembunuhan seorang gadis 17 tahun asal Bandung di hotel wilayah Kediri, Jawa Timur membuka tabir sindikat prostitusi daring. Parahnya, tak hanya dipekerjakan, gadis-gadis di bawah umur itu juga, maksud kami, pelaku mucikari ini bahkan mempekerjakan anak kandungnya sendiri. Tiga orang sindikat mucikari asal Bandung ini diamankan saat Reskrim Polres Kediri, Jawa Timur. Mereka ditangkap dari hasil pengembangan kasus pembunuhan seorang gadis 17 tahun asal Bandung yang telah terungkap. Tak hanya menjual gadis di bawah umur, ironisnya salah satu tersangka juga tega menjual anak kandungnya sendiri lantaran desakan kebutuhan ekonomi. Dalam aksinya ia menawarkan lewat aplikasi media sosial dengan tarif Rp300.000 hingga Rp800.000. Mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan menawarkan lewat aplikasi chat untuk korban pembunuhan itu di tarif dengan harga 700 dan sampai Rp800.000 oleh mucikari D. Turut diamankan sejumlah barang bukti ponsel untuk berkomunikasi, uang hasil eksploitasi anak, bukti transfer, alat kontrasepsi dan minyak untuk pijat. Atas perbuatan tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dan Nusukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Subhanallah, ini Ustaz, sangat miris ya. Ada yang dijual oleh ibu kandungnya sendiri, ada juga sekelompok remaja yang terlibat prostitusi online. Jadi mereka di bawah umur. Silakan Ustaz, mohon disegarkan kembali ingatan kami para penonton Acuan TV ini, bagaimana Islam melarang, melaknat kegiatan prostitusi ini. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Prostitusi ini memang kerusakan yang sangat besar ya. Dosa-dosa yang Allah murka terhadapnya. Sebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kemudian melakukannya dan kemudian menjadi mucikari ya, jadi berkonspirasi terhadap, berbantu-bantu terhadap yang namanya keburukan, kemudaratan, itu dilarang sekali. Sesungguhnya ini fahsya ini sesuatu yang keji ini. Jadi sudah rusak ya, lebih dari sekedar rusak tapi sudah keji gitu. Ini sesuatu perbuatan yang keji ya. Dan ini yang mengambil ini jalan yang sangat buruk. Nah, karenanya kenapa di zaman Rasulullah SAW gitu ya, ini sampai kemudian didera ya, dirajam gitu ya pelaku prostitusi ini, agar supaya betul-betul ada efek jera yang mendalam. Karena ini sebuah kerusakan yang akan menghancurkan satu generasi. Jadi kan ini ada, kalau misalnya prostitusi ini dilaksanakan sebagaimana Quraisy jahiliyah dahulu, ini banyak sekali anak-anak yang lahir yang
yang sebetulnya nasabnya tidak jelas. Nah, dan inilah yang kemudian akan hancur gitu, ya, akan rusak begitu ya. Nah, di sini jadi permasalahannya ya, dan lagi kalau sudah zina itu dilakukan, ini seakan-akan menantang azab Allah. Ya. Jadi betul-betul murka Allah, sebagaimana pelaku-pelaku zina di zaman-zaman dulu kita lihat di Al-Quran ya, kaum-kaum yang dihancurkan karena zina. Ini kan naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kalau kita ini tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak kita tegakkan kebenaran, jangan-jangan nanti kita sendiri mendapatkan dampak dari azab yang merata. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita saling mengingatkan, semoga aparatnya cukup gesit. Saya juga salut kepada aparat yang gesit ya, untuk langsung menangani permasalahan-permasalahan yang seperti ini, dan juga masyarakat diminta terlibat langsung melakukan pelaporan dan lain-lain agar supaya nanti hal-hal seperti ini bisa dicegah, dilakukan tindakan-tindakan preventif. Insyaallah. Baik.